Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tankariju bihi al-qurab wa tubda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatimi wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Sadaqallahul azim. Para remaja-remaji, pemuda-pemudi yang berbahagia, yang insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memasukkan kebahagiaan dalam hati dan pikiran kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah bahwa malam Sabtu kita ketemu lagi di majlis ini, ya, majlis maulid yang insya Allah kita semua datang ke tempat ini semata-mata mengharap ridha Allah dan kecintaan Rasulullah. Karena itu mudah-mudahan duduknya kita, hadirnya kita di majlis ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita, dosa yang sengaja atau yang tidak disengaja, dosa yang kecil atau dosa yang besar. Terlebih lagi kita minta sama Allah agar Allah juga ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam terlimpah curah pada manusia yang agung, manusia yang paling mulia, yakni beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita juga bermohon kepada Allah dalam doa-doa kita, dalam sholawat-sholawat yang kita baca, dalam sunnah-sunnah yang kita lakukan. Semoga dengan semua itu nanti di yaumil mahsyar, ketika manusia dalam keadaan bingung dan was-was, kita termasuk orang-orang yang mendapat izin dari Allah untuk mendapatkan pertolongan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Remaja-remaji, mudah-mudahan yang berbahagia, malam ini kita kembali membaca, mendengarkan hadis arba'in
dan ketepatan kita sudah masuk pada hadis yang ke-39. Untuk mengambil berkah barokah seperti biasa, Al-Fakir bacakan hadisnya. Mudah-mudahan dengan pembacaan hadis ini Allah tambahkan kesehatan dan keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairihima. Terjemahannya kurang lebih demikian. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahan dari umatku karena keliru, lupa, dan dipaksa melakukannya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Hadis ini hasan. Para remaja-remaji, pemuda-pemudi yang berbahagia, kita baru saja mendengar ungkapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam hadis ke-39 ini ternyata ada hal-hal yang ketika kita melakukannya, kesalahan itu dalam keadaan demikian, maka Allah sudah memaafkan. Memaafkan artinya Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Pada kondisi apa kita melakukan kesalahan tapi diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala? Berkaitan dengan hadis ke-39 ini. Yang pertama, ternyata pada kondisi keliru, ya, lupa dan juga dipaksa. Jadi kalau boleh kita rangkum sedikit, jadi kesalahan-kesalahan dosa yang kita lakukan karena keliru, khilaf, lupa dan dipaksa, ya, maka dosa itu otomatis sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan hal ini pula kita bisa memahami bahwa kalau kita lupa, misalkan kan kita tahu betul ya, misalkan di bulan suci Ramadan, ya, siang-siang tidur, bangun dari tidur lupa kita, di meja ada air putih segelas, ya, cuaca panas, bangun tidur kebiasaan kita itu minum, padahal pada saat itu sedang puasa Ramadan atau kita puasa sunnah, ya, lantas bangun kita minum. Nah, ini kan lupa, ya. Maka lupa ini, ya, ini dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan puasanya boleh dilanjutkan. Puasanya tidak batal. Tapi baru seteguk, ingat jangan langsung dihabisin. Nah, baru seteguk ingat berhenti. Kalau masih di di mulut, buang. Baru seteguk ingat diminum, boleh, batal puasanya. Jadi kondisi lupanya benar-benar lupa, bukan disengaja. Ya. Maka pada hal seperti ini Allah memaafkan kelupaan kita, dan insya Allah puasanya tidak batal. Atau pada kondisi lain, misalkan sedang sholat, ya,
sedang sholat, kita lupa rakaat, biasanya kan begitu. Sholat asar ini rakaat kedua apa ketiga, itu kan pokoknya lupa rakaat, gak apa-apa ya, karena lupa sholatnya gak batal ya, teruskan saja. Atau lupa ketika kita berwudu, lupa awalnya membaca basmalah, lupa gak apa-apa ya. Artinya semua kesalahan-kesalahan yang disebabkan lupa khilaf, kesalahan itu dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kondisi yang kedua, terpaksa. Nah, ini sama, terpaksa. Kita terpaksa melakukan dosa karena sebuah ancaman atau karena tekanan ya. Maka dosa yang kita lakukan itu, sekalipun kita tahu itu dosa karena diancam ya, maka dosa itu sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan, jangan sampai terjadi ya, misalkan seseorang lagi jalan-jalan malam ketemu dengan gangster, misalkan, nauzubillah, jangan sampai. Enggak diapa-apain sih, cuma dipaksa suruh minum minuman khamar. Kalau enggak minum nanti dicelakai ya, nanti pokoknya disiksa misalkan. Itu kan dalam tekanan dan terpaksa. Nah, itu dibolehkan ya, sekalipun minuman itu haram, maka pada kejadian seperti ini Allah sudah memaafkan. Jadi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan karena khilaf, karena lupa atau terpaksa ya, maka kesalahan dosa itu otomatis sudah Allah maafkan. Maafkan artinya Allah ampuni. Jadi pada hadis ke-39 ini kita bisa memahami bahwa keadaan-keadaan seperti itu ternyata Allah sudah mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Para remaja-remaji muda-mudi yang berbahagia, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah kisah. Ini berkaitan dengan keterpaksaan. Jadi satu ketika ada seorang wanita ya datang menemui Khalifah Umar ibn Khattab. Wanita ini datang kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab dan dia bilang, wahai Amirul Mukminin, hukum saya, rajam saya karena saya telah berzina. Ya, sehingga Umar ibn Khattab bingung, kok tiba-tiba ada seorang wanita minta dihukum. Hukumannya bukan kaleng-kaleng, minta dirajam. Tahu dirajam? Dirajam itu disambitin sampai meninggal. Tubuhnya dikubur, setengah badan lalu disambitin pakai batu sampai meninggal. Ya. Amirul Mukminin Sayyidina Umar ibn Khattab tidak serta-merta menerima aduan si perempuan ini atau si wanita ini. Tapi beliau dengan bijaksana mengatakan bahwa aku tidak akan menghukum kecuali ada 4 orang saksi. Ya, jadi kalau kita dalam Islam itu nggak boleh kita menuduh berzina seorang kecuali kita membawa saksi-saksi. Lalu kemudian si wanita ini pulang, ya. Dalam ceritanya dia bawalah saksi yang diminta oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini saksinya, dia menyaksikan saya berzina. Ya. Tapi lagi-lagi Sayyidina Umar ibn Khattab nggak mudah menerima laporan dari si wanita tersebut karena aneh. Ada orang berani banget ya, ada orang berani mengakui untuk dihukum dan hukumnya ini rajam, ya, bukan hukum cambuk ya, tapi hukum rajam.
Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan Anda melakukan dosa besar? Ya, tanya si wanita ini supaya ngaku, ya. Jadi kata si wanita ini, saya ini penggembala unta. Satu ketika saya menggembala unta, saya kehausan dan tidak menemukan air, ya. Dan ketika itu dalam kehausan saya hampir mati. Sekarang tiba-tiba ada seorang laki-laki, ya, laki-laki dia memiliki air. Saya minta air itu untuk menyambung hidup saya, tapi laki-laki itu gak ngasih. Kata wanita, laki-laki itu gak ngasih, dan dia mau ngasih dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya diminta untuk berzina dengannya. Maka akhirnya saya lakukan itu demi menyambung hidup saya. Dia berzina, kemudian diberikan air minum. Nah, inilah dosa terbesar saya. Saya bingung, saya malu menghadap Tuhan, ya, karena saya melakukan dosa besar. Sayyidina Umar bin Khattab tersenyum mendengar cerita ini. Lalu tanyakan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ya, sahabatnya. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa di bawah tekanan karena terpaksa, maka dosa itu otomatis sudah dimaafkan, sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya dia tidak ingin melakukan dosa itu, ya. Jadi orang yang terpaksa berbuat dosa, berbuat maksiat, sebenarnya hatinya gak ingin, ya, dia melakukan dosa karena memang dia lakukan dalam keadaan terpaksa. Apalagi ini sekarang, ya, dia pengen minum, haus yang amat sangat, dan sekarang maka dia terima syarat dari laki-laki tadi untuk berzina. Jadi akhirnya si wanita ini tidak dihukum raja. Nah, pada kisah ini sedikit kita bisa ambil hikmah dan pelajaran bahwa apapun perbuatan kita, ya, maka perbuatan itu ada efeknya, ya. Berbuat baik pasti akan mendapat kebaikan. Jadi kalau kita berbuat baik kepada diri sendiri, apalagi kepada orang lain, pasti kita akan mendapat balasan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, berbuat zalim, ya, pada diri sendiri atau pada orang lain, maka perbuatan itu juga akan berefek buruk bagi diri kita. Dan ingat, dalam hadis yang ke-39 ini, kalau keburukan dan dosa atau maksiat kita lakukan karena lupa, karena hilang atau terpaksa, maka otomatis dosa itu sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang baik dan terbaik buat kita orang yang beriman adalah terus kita sadarkan diri kita bahwa kita ini makhluk Allah. Allah pengen yang baik, maka kita harus berbuat baik. Dan kita minta sama Allah supaya terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Manusia tempatnya lupa dan salah, ya. Maka kalau kita berbuat salah, manusia berbuat dosa, yang terbaik adalah bersegera untuk bertaubat. Itu yang paling baik. Sebab gak ada manusia yang tidak berdosa, gak ada, ya, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi itu salat tahajudnya luar biasa, ya, salat tahajudnya luar biasa. Kemudian istrinya bertanya, kenapa engkau salatnya luar biasa, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosa yang akan datang, ya. Apa kata Nabi? Aku ingin dicatat sebagai hamba yang
bersyukur. Luar biasa. Nabi yang sudah diampuni dosanya, sholatnya luar biasa. Kita maka harus mencontoh paling tidak perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah, amal soleh dan kebaikan itu harus kita ikhtiarkan terus, harus kita tingkatkan, dan bersamaan dengan itu kita harus berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, apalagi kalian masih remaja, masih jauh ya, masih banyak yang harus dilakukan, dan terus kita berdoa supaya kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit pengajian kita di malam Sabtu ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita amalkan, yang itu semata-mata kita minta sama Allah supaya kita dimudahkan melakukannya. Baik para remaja-remaja muda yang berbahagia, seperti biasa sebelum kita tutup kita baca suratul Fatihah. Pertama, kita hadiahkan buat ayah dan ibu kita, ya, penting. Kemudian buat guru-guru kita, kemudian buat diri kita semua yang hadir, buat keluarga kita, adik, kakak, buat kakak, adik, paman, bibi, ya, semuanya yang masih ada atau yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita mohon Allah berikan kebahagiaan, ya, Allah berikan yang baik-baik, ya, dan Allah jauhkan yang jelek-jelek. Wabil khusus buat saudara seiman kita di Gaza, Palestina, semoga Allah berikan kemenangan dan Allah hancurkan Zionis Israel, ya, dan semua orang-orang zalim di muka bumi ini. Juga buat yang sakit, ibunya Kiki, ya, sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Siapapun yang sakit di antara kita, keluarga kita, saudara kita, kita minta pada Allah dengan wasilah majlis ini, dengan wasilah kebaikan yang ada di tempat ini, semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Dan buat kita yang baca suratul Fatihah yang hadir, kita semoga Allah selalu lindungi, Allah tambahkan kesehatan dan keberkahan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisril Fatihah wa bikaramati Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bisyafa'atil Fatihah. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ala ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin apabila banyak yang salah dan kurang, dan semata-mata untuk kekurangan kami fakir. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tak lupa kita mohon di penghujung majlis ini supaya Allah nanti catat diri kita semua, keluarga kita semua bisa berkunjung ke Baitullah di Mekah Mukarramah, bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah dan ke tempat-tempat lain yang Allah berkahi. Semoga kita bermohon dengan permohonan ini Allah catat sebagai takdirnya, takdir kita semua ya, yang tidak dihapus sebelum ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.